Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang maqasid syariah dengan tema judul kedudukan dan fungsi maqasid syariah. Kedudukan serta fungsi maqasid syariah. Kedudukannya, posisinya di mana? Oke. Pertama, kedudukan maqasid syariah. Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa maslahat itu nama awal sebelum maqasid ya. Dulu orang mengenal maqasid itu dengan nama istilah maslahat. Tapi sekarang berubah, nama maslahat itu menjadi istilah maqasid. Tapi kalau disebutkan maqasid berarti itu adalah maslahat. Disebutkan maslahat berarti di sana ada maqasid. Maslahat bukan berdiri sendiri, atau maqasid syariah itu bukan berdiri sendiri, melainkan dia adalah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber dari dalil syar'i. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah kaidah umum kaidah dari kesimpulan hukum yang bersumber dari dalil syar'i. Jadi ada dalil syar'i, kemudian ditarik maqasidnya, dicari maslahatnya, dicari maksudnya, dicari hikmahnya. Jadi dari dalil syar'i, kalau tidak ada landasan dalil syar'i, maka tidak bisa itu disebut maqasid. Hanya akal manusia saja, misalnya dari akal manusia ini baik nih menurut akal manusia. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada dari Al-Qur'annya, tidak ada dari hadisnya yang mengarahkan kepada menurut baiknya oleh akal itu, maka tidak disebut maqasid. Contoh misalnya gini. Ini bagus nih penjualan khamar gitu, penjualan minuman keras bagus nih, ada nilai ekonominya nih. Itu secara akalnya mungkin ya dapat ekonomi, tapi dalil syar'inya mengharamkan. Nah berarti itu bukan maqasid, bukan menjaga harta dia maksudnya. Ya, pokoknya dalil syar'i maqasid itu harus ada dalil syar'i, baik yang mengarahkan secara terang-terangan maupun maqasid itu tidak diarahkan oleh dalil syar'i secara terang-terangan, hanya secara eksplisit saja. Oleh karena itu, maslahat harus memiliki sandaran. Maqasid itu harus memiliki sandaran dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Jadi harus ada sandarannya. Sandarannya Al-Qur'an dan hadis. Boleh juga ijma. Boleh juga qiyas, atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jadi kalau membuat maqasid atau membuat maslahat, buat maqasid itu sebaik-baiknya itu ada dalil Al-Qur'an, landasan Al-Qur'annya, landasan hadisnya. Ijma, qiyas, atau minimal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Lanjut, menurut Dr. Oni Syahroni, kedudukan maqasid syariah itu ada dua. Yang pertama, kedudukannya adalah maslahat sebagai sumber hukum jika tidak dijelaskan dalam nas. Jadi maslahat atau maqasid itu menjadi sumber hukum jika dia tidak dijelaskan dalam nas. Jadi artinya maqasid itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Maka dia bisa menjadi sumber hukum. Orang bisa mengambil hukum darinya.
dari maslahat tersebut atau dari maqasid tersebut gitu. Kemudian contohnya misalnya sekarang vaksin itu kan tidak bertentangan dengan hukum misalnya. Kalau tidak bertentangan dengan hukum, maka dia menjadi sumber hukum karena untuk menyelamatkan jiwa manusia. Oh, ternyata bertentangan vaksin itu karena dia ada gelatin babinya gitu. Kan ada dalilnya mengatakan begini, dalilnya adalah ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Ini kan darurat sekarang pandemi untuk menyelamatkan jiwa manusia, maka hal yang dilarang menjadi boleh. Atau ulama pun mengatakan begini. Ada pendapat ulama, berobat dengan yang haram hukumnya makruh. Jadi berobat nih nggak ada lagi obat yang lain kecuali obat yang haram itu hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Kemudian yang kedua, maslahat atau maqasid adalah target hukum. Jadi yang pertama dia sebagai sumber hukum, yang kedua dia sebagai target hukum. Jadi harus dicapai itu kemaslahatan itu, harus dicapai hikmah itu, harus dicapai maqasidnya dari sebuah hukum itu. Setiap ijtihad harus dipastikan memenuhi aspek maslahat. Harus memenuhi aspek atau memenuhi aspek maqasid yang 5 tadi. Jadi dia sebagai target hukum. Dia ada 2 dia menurut Dr. Anisaruni. Itu apa? Yang pertama, dia sebagai sumber hukum. Yang kedua, dia sebagai target hukum. Sebagai sumber hukum karena tidak ada hukum yang bicara, karena hukumnya baru ya, tidak ada dalil syar'i yang berkata seperti itu, maka dia menjadi sumber hukum. Kemudian yang kedua, ini yang paling tepat ini. Maslahat itu adalah sebagai target hukum. Kalau ingin membuat maslahat, ingin membuat maqasid, maka harus sesuaikan dengan 5 itu. Ini arahnya kepada menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan wibawa tidak. Kalau tidak, tidak bisa dia dikatakan sebagai maqasid. Fungsi maqasid syariah. Jadi kedudukannya kita sudah tahu tadi, kedudukannya itu ada 2 menurut Dr. Anisaruni. Pertama dia sebagai target hukum, yang kedua dia sebagai sumber hukum. Baik, kemudian fungsinya. Seorang ahli fikih harus mengetahui maqasid nas sebelum mengeluarkan fatwa. Jadi fungsinya itu adalah dia berfungsi sebagai tujuan hukum, itu fungsinya sebenarnya. Menurut lembaga OKI, organisasi konferensi Islam, setiap fatwa harus menghadirkan maqasid. Jadi itu fungsinya. Jadi setiap fatwa harus menghadirkan maqasid. Artinya kayak yang kedua tadi sebagai kedudukan itu. Maqasid sebagai target hukum. Bisa memahami, yang pertama ada 3 hal katanya. Bisa memahami nas secara komprehensif. Jadi fatwa itu harus menghadirkan maqasid. Cara menghadirkan maqasid adalah pahami nas itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Pahami nas bukan hanya di surah Al-Baqarah, karena surah Imran juga, surah An-Nisa juga, surah-surah yang lain juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Jadi harus komprehensif itu dibaca Quran itu semuanya. Jadi dalam arti kata, orang yang bisa maqasid adalah orang yang hafal Al-Quran. Kemudian bisa mentarjih atau memperkuat pendapat ahli fikih. Jadi seorang orang yang dikatakan maqasid itu dia bisa mentarjih atau menganggap kuat, ini yang kuat, ini yang lemah, ini yang kuat, ini yang lemah, ini dalilnya yang nasakh, ini yang mansukh, ini yang dihapus, ini yang tidak dihapus. Dia mengerti betul. Kemudian memahami ma'alat, pertimbangan jangka panjang. Jangka panjangnya bagaimana? Jadi hukum yang akan dibuat. Jadi fungsi maqasid tadi adalah sebagai target hukum. Fungsi maqasid itu sebagai target hukum, sama dengan kedudukan yang nomor 2 tadi ya. Nomor 2 maslahat adalah target hukum. Kemudian kompetensi mujtahid. Jadi kita jelaskan tadi kan
maqasid itu karena 3 hal, bisa memahami nas. Kemudian kompetensi mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang berijtihad untuk mengeluarkan hukum, orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan hukum, ya peneliti lah. Kompetensi peneliti dan mufti. Mufti ini adalah orang yang mengeluarkan fatwa. Kompetensi, apa kompetensinya? Apa yang harus ada pada dirinya? Ar-Raisuni berkata, seorang yang dianggap berkompeten, orang yang dianggap paham atau bolehlah membuat hukum terhadap suatu itu adalah jika dia mengetahui betul apa tujuan yang disampaikan oleh tersebut. Jadi berarti dia mengerti betul Al-Quran dan hadis, karena dia boleh membuat hukum kalau dia mengerti tentang Quran dan hadis itu, kemana arah tujuan perkataan Allah, kemana arah tujuan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dia mengerti betul tuh, mengetahui ilmu linguistiknya, ilmu bahasanya, mengetahui ilmu istilahnya, ya kan, mengetahui ya sebab-sebab turunnya, kemudian mengetahui pendapat yang terkuat dan segala macamnya. Jadi dia mengerti betul, baru dia bisa membuat hukum dengan meneliti tentang maqasid. Terus seragam fikih yang terkait maqasid syariah. Apa-apa aja ilmu fikih harus dipahami oleh orang yang akan membuat hukum dengan maqasid syariah. Sabda Rasulullah, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah membuat dianya paham akan agama itu, paham akan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama, dia harus pandai fikih gitu. Paham itu kan fikih artinya. Ini maksud paham di sini adalah paham secara menyeluruh, bukan paham hukum-hukum saja. Jadi paham secara menyeluruh. Jadi orang maqasid itu harus mengerti ilmu Quran, harus mengerti fikih, mengerti ilmu hadis. Semua ilmu agama itu dia harus paham. Baru dia bisa disebut dengan orang yang mengetahui tentang maqasid. Lanjut. Fikih-fikih harus dia pahami ya. Fikih dan pahami secara komprehensif. Pertama disebut fikih al-waqi'. Fikih memahami keadaan yang dinyatakan dan memahami substansi permasalahan secara detail dan benar. Fikih waqi' ini artinya waqi' realita. Fikih yang terjadi, apa yang kelihatan pada saat itu. Dia harus paham betul nih realitanya bagaimana. Misalnya ada orang mencuri. Ini mencuri karena kelaparan atau mencuri karena ingin memperkaya diri. Dia harus mengerti, padahal sama-sama mencuri kan, sama-sama mencuri. Mengerti, kalau ada orang mencuri karena kelaparan tidak dihukum, ataupun hukumnya ringan. Orang mencuri karena ingin memperkaya diri itu dihukum tuh, hukumnya berat. Hukumnya berat. Jadi harus mengerti fikih waqi' itu. Keadaannya bagaimana, situasinya ketika itu apa, gitu kan? Nah, jadi orang-orang yang mempelajari maqasid harus didukung oleh pemahaman fikih waqi', fikih realita yang terjadi. Umar bin Abdul Aziz berkata, bicaralah kepada manusia tentang permasalahan mereka sesuai dengan tingkatan kemaksiatannya. Ini tingkatan kesalahannya. Kesalahan kamu begini, realitanya keadaannya begini. Misalnya mencuri dalam keadaan pandemi. Itu dilihat mencuri dia karena apa gitu. Dia mencuri karena kelaparan atau mencuri karena ingin menyusahkan orang. Kalau ingin mencuri karena menyusahkan orang, nah ini bahaya, orang sudah susah kemudian disusahkannya lagi. Ini hukumannya berat, bisa dihukum mati. Lanjut. Fikih apa yang dia harus tahu lagi, yang mengerti secara komprehensif menyeluruh itu selain fikih realita, yaitu fikih taisir. Fikih mempermudah, mudah artinya. Jadi fikih kalau ada dua pendapat, ada pendapat yang paling mudah, maka pilihlah pendapat yang paling mudah itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau kata Aisyah, Rasulullah SAW selalu memilih yang paling mudah selama sesuatu itu tidak dianggap dosa. Fikih taisir. Fikih taisir itu adalah fikih memudahkan, berjitihad. Atau orang yang peneliti itu atau jitihad itu seorang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh untuk menggali hukum, berjitihad atas prinsip taisir yang mudah. Misalnya pendapat yang dianggap kuat adalah pendapat yang mudah dilaksanakan selama memiliki dalil. Jadi kayak gitu kita taisir. Jadi dianggap kuat kalau yang mudahnya. Prinsip bagi taisir adalah
memperhatikan aspek keringanan. Mana yang paling ringan? Mendahulukan pendapat yang memudahkan. Mana yang memudahkan didahulukan pendapat. Mempersempit wilayah wajib dan haram. Wajib dan haram ini A, B, B kan hukumnya begitu. A, kemudian ini B gitu. Jadi kalau bisa makruh, dia berbicara tentang makruh sunnah. Dipersempit tuh yang dipersedikit tuh yang wajib, dipersedikit yang haram. Memang yang wajib dan yang haram itu kan memang sedikit. Kemudian memudahkan hal-hal yang sudah umum. Jadi sudah umum dimudahkan aja, dimudahkan. Nah, itu prinsip fikih taysir. Bukan membuat hukum kemudian bertentangan dengan Al-Quran ya. Selagi ada pilihan yang lebih mudah, ya mudah. Contohnya misalnya ada orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kemudian kan Allah memberikan 3 itu. Nah, pertama hukumannya adalah memerdekakan budak, sulit untuk dicari kan. Puasa 2 bulan, sulit untuk dicari kan. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, itu agak mudah gitu. Nah, cari yang mudahnya itu. Sudah beri makan fakir miskin aja gitu. Jangan dipersulit. Itu contohnya kan Allah juga memberikan pilihan-pilihan begitu. Maka selama itu ada dalilnya, maka memberi makan 60 orang fakir miskin itu cukup gitu. Kemudian fikih muwazanah. Fikih muwazanah itu adalah fikih pertimbangan atau fikih keadilan. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Atau disebut juga fikih muwazanah itu disebut fikih aulawiyat. Fikih prioritas. Mana yang prioritas dulu yang didahulukan. Meletakkan hukum secara adil dan prioritas. Berapa kaidah fikih muwazanah? Mendahulukan maslahah jangka panjang yang kuat daripada maslahah yang jangka pendek dan lemah gitu. Jadi jangka panjangnya. Jadi kita lihat misalnya gini, ada orang pembunuh gitu. Ini jangka pendeknya kan dia dibunuh gitu. Tapi lihat jangka panjangnya gimana. Kalau dia dibunuh, anaknya masih kecil-kecil segala macam. Nah, lihat jangka panjangnya. Jadi apa yang terjadi untuk dia dan untuk keluarganya. Gitu. Jadi lihat jangka panjang. Jadi fikih prioritas atau fikih muwazanah. Mendahulukan maslahah yang substansi dari maslahah yang formalitas. Jadi substansinya lebih dahulukan. Mana yang paling penting daripada yang penting. Yang paling penting daripada yang penting. Gitu kan? Mendahulukan maslahat yang abadi timbang maslahat yang sementara. Jadi maqasid yang abadi untuk lama-lama daripada maqasid sementara. Mendahulukan masalah umum daripada masalah pribadi. Kemudian mendahulukan bahaya yang ringan. Bahaya yang ringan itu harus dipilih. Mana yang ringan harus dipilih. Itu fikih. Kemudian yang terakhir adalah fikih dakwah. Fikih Rasulullah adalah fikih dakwah. Fikih dakwah atau disebut dengan fikih tagyir. Fikih bagaimana gitu. Bagaimana hasil itu bisa diterima dan diaplikasikan dalam masyarakat. Jadi maqasid yang bagus itu adalah bukan hanya berbicara tentang tatanan hukum setelah hukumnya dibuat kemudian nggak dipakai. Dia harus bisa disampaikan ke masyarakat kemudian bisa dipakai oleh masyarakat maqasid itu. Nah, ada 3 hal yang penting dalam fikih tagyir. Riayat darurah, memperhatikan aspek darurat. Karena kondisi darurat memiliki hukum sendiri, yaitu boleh ya. Kemudian kaidatu akhwahu dararain, kaidah yang memilih sesuatu 2 mudarat, memilih pendapat yang paling sedikit mafsadatnya. Kemudian C, sunnatut tadarrud, pembenahan itu harus memiliki aspek bertahap, jadi bertahap-tahap. Jadi dakwah itu harus bertahap, nggak bisa langsung ma'ruf nahi munkar, harus ada tahapan. Jadi itu dulu ya untuk penyampaian kita pada kali ini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.